Ada seorang jurnalis dari Swedia yang ditemukan dalam keadaan badannya itu udah terpisah-pisah guys, setelah dia diajak naik kapal selam buatan sendiri yang ada di Copenhagen. Nah, tubuhnya ini itu terdampar dan ditemuin di pantai. Apa yang terjadi sama dia? Akhirnya gue surfing-surfing di internet buat nyari tahu kasus ini. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2017, ada seorang jurnalis nih yang bernama Kim Wall. Nah, Kim Wall ini tuh menaiki kapal selam buatannya Peter Madsen di Copenhagen, Denmark. Dan beberapa hari kemudiannya nih, Kim Wall itu gak ada kabar guys ya. Dia menghilang dan ternyata tubuhnya itu yang udah terpisah-pisah terdampar di pantai. Nah, awalnya jurnalis dari Swedia tersebut itu menaiki kapal punya inventor Denmark yang bernama Peter Madsen. Awalnya tuh untuk melakukan wawancara standar gitu guys, nanya-nanya lah segala macam. Kim Wall sebagai reporter freelance dengan tulisan di The New York Times, The Guardian, dan di The Atlantic berencana untuk menyelesaikan wawancaranya sebelum Kim Wall sendiri itu pergi ke Beijing gitu bersama pacar aja. Tapi takdir berkata lain. Nah, Kim ini itu udah menghubungi Peter Madsen sebelum mereka tuh melakukan interview di 2017 juga. Dan mereka berdua ini sempat berbicara tentang laboratorium luar angkasa miliknya Peter Madsen, program luar angkasa milik Peter Madsen juga. Dan dari percakapan itu, Kim Wall ini tuh akhirnya tahu kalau Peter Madsen punya kapal selam buatan dia sendiri yang bernama UC-3 Nautilus. Nah, karena Kim ini tahu kalau si Peter Madsen itu punya kapal selam, akhirnya Kim ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbicara langsung dengan Peter Madsen di atas kapal selam miliknya dia. Dan Kim juga setuju nih buat ikut bareng Peter Madsen dalam perjalanan 2 jam di perairan dekat Copenhagen gitu, biar sekalian nyoba-nyoba nih gimana sih di dalam kapal selam buatan sendiri tuh. Nah, tapi nih setelah Kim Wall masuk ke kapal selam tersebut, dia itu nggak pernah keluar dalam keadaan hidup dari kapal selam itu guys. Nah, 11 hari kemudian ya, setelah Kim Wall itu dinyatakan hilang, tiba-tiba tubuh Kim Wall yang udah terpisah-pisah ya guys, itu ditemukan nih di lepas pantai Copenhagen. Tubuhnya ini itu setelah dicek ya guys, setelah diperiksa ternyata ditusuk sebanyak 15 kali. Peter Madsen yang kemudian ditemukan polisi gitu di tengah malam tanggal 11 Agustus ya guys, langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah penemuan tersebut. Dan dia itu dijadiin tersangka utama dalam kasus pembunuhan ini. Nah, for the context nih ya guys, waktu si Peter Madsen ini keluar dari kapal selamnya yang katanya kapal selam rusak itu, Kim Wall itu masih dinyatakan menghilang guys ya, belum ketemu tuh. Nah, awalnya nih ya, Peter Madsen itu ngeklaim kalau dia itu tuh udah nurunin Wall di darat sebelum dia rusak tuh kapal selamnya. Tapi statementnya Peter Madsen itu berubah-berubah guys. Dia bilang kalau Kim Wall itu meninggal secara nggak sengaja di dalam kapal tersebut, dan si Peter Madsen terpaksa gitu ya harus memutasi badannya Kim Wall biar dia bisa dikeluarin dari kapal gitu. Nah, walaupun Peter Madsen ini bilang kalau Kim Wall itu meninggal secara nggak sengaja atau apapun itu, kenyataannya itu berbeda dari ceritanya Peter. Sebelum Kim Wall meninggal ya, Peter Madsen itu sempat melakukan pelecehan seksual ke Kim gitu dan menghilangkan nyawanya, abis itu memisahkan tubuhnya gitu. Nah, abis itu badan-badannya ini dibuang deh sama dia ke laut. Nah, setelah dia ngebuang badannya ini guys, si Peter itu sengaja bilang ke polisi tuh kalau kapal selamnya ini rusak gitu dan tenggelam dan dia harus diselamatin segala macam. Dan pas polisi nyelamatin dia, Peter Madsen tuh bilang kalau Kim Wall udah gue turunin kok, dan berubah-ubah tuh ceritanya. Jadi setelah kapalnya itu rusak ya guys dan Peter Madsen keluar dari kapal tersebut, Kim Wall masih hilang ya. Nah, tapi nih sebelum kita lanjut ya, kita bakal mendalami nih kehidupannya Kim Wall gitu sebagai jurnalis yang mengesankan menurut teman-temannya. Nah, Kim Wall sendiri itu lahir di tanggal 23 Maret tahun 1981 di Trelleborg, Swedia. Nah, tempat tinggalnya Kim Wall sendiri di Swedia itu berbatasan dengan Denmark guys. Dia itu tinggal di sebuah kota kecil di seberang selat yang misahin Swedia dan Denmark. Kim ini berpendidikan di Studi Hubungan Internasional London School of Economics. Nah, habis itu dia lanjut program magister di Sekolah Jurnalisme Universitas Columbia. Nah, alih-alih mengambil posisi full time ya guys di satu media berita, Kim Wall ini memutuskan untuk melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis freelance gitu. Makanya dia bisa ngupload banyak berita di berbagai macam media kali ya. Nah, terutama nih dia ini berfokus pada cerita tentang identitas, gender, subkultur, dan keadilan sosial gitu. Nah, maka dari ini Kim Wall itu bakal menjelajahi seluruh dunia gitu guys buat menerbitkan berita-berita yang dia temui. Nah, seorang temannya Kim Wall ya yang bernama Anna Codreorado membagikan pengalamannya tentang Kim Wall. Dia bilang nih, yang membuat jurnalistiknya si Kim ini luar biasa adalah dia itu mencari cerita-cerita unik tapi dengan narasi yang lebih besar. Dia meliput secara mendalam, dia tidak pernah menjadikan tokoh-tokohnya sebagai tontonan, dan pelaporannya juga itu sangat solid. Investigasi jurnalistiknya Wall itu membawa dia ke seluruh dunia nih, seperti yang gue bilang sebelumnya. Mulai dari Uganda sampai Kuba dan bahkan Kepulauan Marshall guys, tempat orang nyoba bom atom gitu ya. Nah, salah satu ceritanya bahkan ngebawa Kim Wall ke salah satu tempat terisolasi dan tertutup dari dunia luar gitu, yaitu Korea Utara. Dan setelah dia berkeliling dunia dan bertemu dengan berbagai macam orang dan mendapatkan cerita yang bermacam-macam juga,
juga, akhirnya dia itu mengetahui tentang Peter Madsen, seorang inventor dari Denmark dan insinyur otodidak yang menggunakan crowdfunding untuk membangun roket dan kapal selam, termasuk kapal selam yang bakal dinaikin sama Kim Wall itu yang bernama UC-3 Nautilus. Nah, jadi Kim Wall itu tuh sedang berdiskusi dengan majalah Wired untuk membuat cerita tentang Peter Madsen dan berbagai proyek kewirausahaannya ketika Kim menghubungi Peter di bulan Maret dan April tahun 2017. Nah, beberapa bulan kemudiannya di bulan Agustus, Peter Madsen tuh akhirnya setuju untuk diinterview nih sama Kim Wall. Nah, Peter Madsen sendirinya yang sejauh gue baca-baca, dia tuh punya 3 proyek besar guys. Ada kapal selam ya kan, terus ada proyek yang bernama Copenhagen Suborbitals dan Rocket Mansion Space Lab. Nah, kapal selam sendiri dia tuh ngebangun 3 guys. Ada UC-1 Freya, UC-2 Kraka, dan UC-3 Nautilus. Nah, Copenhagen Suborbitals itu merupakan proyek pembuatan sistem peluncuran, landasan peluncuran, dan mesin pendorong roket guys. Nah, kalau Rocket Mansion Lab sendiri ya sesuai namanya, itu merupakan proyek yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun pesawat antariksa berawak. Balik lagi guys ke ceritanya Kim Wall ya. Pertemuan yang bakal menjadi akhir dari hidupnya Kim Wall itu bakal terjadi di 10 Agustus tahun 2017. Kim Wall itu bertemu dengan Peter Madsen di sebuah dermaga yang ada di Copenhagen, tempat Peter itu markirin kapal selamnya guys. Nah, pada waktu itu Kim Wall itu tinggal di kota sama pacarnya gitu yang bernama Ole Stobbe Nielsen. Nah, tapi pasangan ini tuh berencana untuk nggak stay lama-lama di tempat tersebut karena balik lagi yang seperti gue bilang di awal, mereka mau pindah ke Beijing. Nah, awalnya semuanya tuh terlihat normal-normal aja di dermaga Copenhagen. Bahkan situasinya tuh tampak lebih aman dari banyak tempat yang udah didatengin Kim Wall. Apalagi tempat tersebut juga kan bisa dibilang posisinya tuh deket sama tempat lahirnya si Kim Wall gitu. Jadi dia merasa lebih aman lah di sana dan lebih familiar juga. Nah, menurut ABC News, Kim Wall itu sempat mengirim SMS ke pacarnya, ngirim pesan tepat setelah jam 8 malam waktu setempat. Nah, pesan itu tuh berisi kalau si Kim Wall itu memberitahu pacarnya kalau dia dan Madsen itu bakal turun ke kapal selam, dan Kim juga tuh bilang ke pacarnya kalau si Madsen tuh ngebawa kopi dan kue gitu. Jadi ibaratnya ya nyantai-nyantai lah segala macam, harusnya nggak terjadi apa-apa tuh. Jadi seharusnya perjalanan di dalam kapal selam tersebut hanya memakan waktu 2 jam guys harusnya. Tapi pas pacar Kim Wall ini gak sama sekali dapat kabar di waktu yang harusnya Kim Wall ini udah selesai, akhirnya pacar ini langsung laporin polisi kalau Kim Wall itu menghilang. Nah, Kim Wall ini tuh menghilang selama seminggu lebih guys. Gak ada kabar, gak ada jejak, dan tiba-tiba 11 hari kemudian setelah dia menghilang, di tanggal 21 Agustus tahun 2017, sebuah tubuh bagian atas guys ditemukan di pantai terdekat oleh seorang pesepeda. Nah, akhirnya badan tersebut ya itu dibawa dong buat dites DNA dan segala macam deh. Dan hasil tes tersebut guys mengungkapkan kalau tubuh yang terdampar itu miliknya Kim Wall yang sebelumnya dilaporkan menghilang. Nah, pasti kita bertanya-tanya nih ya, waktu Kim Wall menghilang ya, apa yang terjadi sama Peter Madsen? Apakah dia didiemin aja atau gimana gitu? Nah, pagi hari nih setelah wawancaranya dengan Kim Wall ya, gak lama setelah Kim Wall ini dinyatakan menghilang, kapal selam Madsen itu ditemukan di mercusuar di Teluk Koge namanya. Nah, kapal itu tuh tenggelam dan Madsen perlu diselamatkan nih sama petugas penyelamat di tempat kejadian. Pada waktu Peter Madsen itu ditemuin, Kim Wall itu udah gak sama dia guys, udah gak bareng sama Peter. Karena hal ini janggal ya, ditanya-tanya dong si Peter Madsen ya, kemana perempuan yang sama kamu yang menginterview segala macam ya, karena kan dilaporkan hilang si Kim Wall dan terakhir barengan kan sama si Peter Madsen. Nah, di sini nih Peter Madsen itu selalu mengubah cerita dia tentang apa yang terjadi sama Kim Wall guys. Awalnya nih Peter Madsen tuh bilang kalau dia tuh udah nurunin Kim Wall dari kapal di darat dan abis itu nggak tahu lagi deh Kim Wall kemana setelah diturunin gitu. Nah, awalnya cerita ini tuh dianggap ya sama polisi tuh oke, lanjutin gitu kan. Polisi kayak oke gitu. Sampai nih tiba-tiba kan tubuh Wall tuh akhirnya temuin guys. Dan darahnya Kim Wall juga pas dicek di dalam sama polisi guys, itu ditemuin di dalam kapal selam tersebut. Jadi ceritanya Peter Madsen bisa dibilang bohong dong, ya kan? Nah, dari sini nih Madsen ngubah lagi cerita dia guys. Madsen bilang, "Oh iya Kim Wall emang meninggal di kapal gua gitu. Tapi meninggal bukan karena gua gitu. Karena nggak sengaja. Kim Wall itu kepalanya tuh kena penutup palka yang jatuh. Penutup palka jatuh, kena kepalanya akhirnya meninggal gitu. Makanya kenapa ada darah di sini." Dia bilang ke polisi gitu guys dengan PD-nya. Nah, dari sini polisi tuh udah mulai janggal nih sama statement-statementnya si Peter Madsen. Nah, setelah tubuhnya Kim Wall itu ditemuin dan gak lengkap juga, Peter Madsen tanya lagi dong, kenapa tubuhnya Kim Wall terus gak lengkap? Pasti kamu apa-apain dong. Nah, di sini Madsen coba menjelaskan lagi guys, kenapa tubuhnya Kim Wall itu gak lengkap. Katanya hal itu merupakan cara satu-satunya biar dia bisa ngeluarin Kim Wall dari kapal selam gitu. Jadi kalau ada orang meninggal di kapal selam terus lu potong-potong badannya, terus lu buang aja gitu ke laut, ya masuk akal dong. Nah, setelah pemeriksaan tubuh dilakukan, hasil tes juga menunjukkan gambaran yang jauh lebih mengerikan dari apa yang Madsen ceritain gitu. Kim Wall ini ternyata udah ditutup
sebanyak 15 kali guys, dan sebagian besar lukanya itu terletak di dekat alat kelaminnya. Nah, walaupun dengan banyaknya tes nih yang mengungkapkan kalau si Peter Madsen ini telah menghilangkan nyawanya Kim Wall, Madsen tuh tetap menyatakan dirinya tuh tidak bersalah guys, dan kemudian mengklaim kalau Kim Wall itu sebenarnya meninggal karena keracunan karbon monoksida saat berada di atas kapal, belum di dalam kapal. Nah, terus kalau emang meninggal karena keracunan, kenapa lu tusuk gitu kan? Nah, untungnya ya guys, polisi tuh nggak percaya sama cocotannya si Peter Madsen ini. Dari awal tuh polisi udah memiliki firasat kalau si Peter Madsen ini nggak bener gitu, dia janggal ya kan, dan yakin kalau si Peter ini ya yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan polisi juga mengklaim nih, ada kemungkinan kalau si Madsen ini tuh menenggelamkan kapalnya sendiri gitu, biar dia bisa membuat alibi, dan terlihat kalau aksinya itu sebagai kecelakaan yang tragis. Nah, kecurigaan itu makin menguat beberapa bulan setelah kejadian tersebut guys, ketika ya kepala, kaki, dan lengannya Kim Wall yang udah terpisah ya of course dari badannya ditemukan di dalam air guys. Nah, semua tanda tuh mengarah ke Nah, sementara itu, para penyelidik itu mulai mempelajari semakin banyak hal yang mengganggu tentang Peter Madsen. Saat polisi menyelidiki lebih lanjut, si Peter Madsen ya, kedoknya tuh bener-bener hancur guys, bener-bener runtuh semua yang udah dia pasang gitu. Seperti yang dilaporkan The Guardian, teman-teman Madsen tuh telah memperhatikan perubahan dari sikapnya Madsen yang mengkhawatirkan gitu. Semakin si Madsen ini terkenal dan kaya gitu guys. Kata temennya, Madsen tuh mulai ngebuat pesta liar yang penuh dengan lampu kelap-kelip, platform yang mengembang dengan api, terus ada DJ, dan menurut mantan rekannya dia yang bernama Klaus Norgard, di tempat pestanya itu orang-orang berlarian telanjang, berdiri terbalik atau merangkak di sekitar menara gitu. Ini gue nggak tahu konteks menara tuh apa ya, pokoknya dia bilang begitu. Dan semuanya itu menjadi aneh seaneh mungkin. Nah, seorang artis yang mengenal Madsen itu bilang juga kalau Madsen tuh pernah nyebut dirinya sebagai seorang sadis. Nah, akhirnya nih orang-orang yang dulunya deket sama Madsen akhirnya menjauh sebelum dia melakukan pembunuhan terhadap Kim Wall. Nah, kenapa dia dijauhin? Karena kecenderungan megalomania si Madsen ini tuh semakin terlihat. Dan setelah kematiannya Kim Wall, polisi nemuin kebenaran yang lebih mengganggu lagi guys dari cerita-ceritanya teman-teman si Peter Madsen. Beberapa jam sebelum Kim Wall itu naik ke kapal selamnya Madsen, si Peter ini tuh telah mencari di internet dengan kata kunci nih, pemenggal kepala, gadis, dan penderitaan. Nah, dia juga nih kelihatannya udah menonton video di HP-nya tentang seorang wanita yang lehernya tuh Abis itu, ada video lain juga nih yang ditemuin di PC-nya dia, yang isinya tuh tentang wanita yang disiksa dan dihilangkan nyawanya. Kalian bayangin ya, orang normal mana yang nyimpen video kayak gitu guys. Oke. Akhirnya, Peter Madsen ditangkap dong dan dinyatakan bersalah tuh dia. Setelah penangkapannya Madsen, seorang psikolog itu memeriksanya, menggambarkan Madsen sebagai menyimpang, berperilaku seksual menyimpang, dan sangat tidak bisa dipercaya. Jadi udah gak heran lagi guys ketika dia tuh didakwa dengan bencana, penyerangan seksual berat, dan penodaan mayat dalam kematian Kim Wall. Peter Madsen dinyatakan bersalah atas semua dakwaan tersebut pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan baru pada tahun 2020 lalu dia tuh mengakui perbuatannya guys, kalau emang dia yang melakukan gitu. Dan dia bahkan katanya minta maaf gitu. Dan itu semua salah dia. Of course. Nah, di bulan Oktober ya guys, tahun 2020 nih, Peter Madsen tuh pernah ditangkap karena mencoba untuk kabur dari penjara guys. Keluarga dan teman dekatnya Kim Wall selama bertahun-tahun setelah kematiannya Kim Wall itu telah menjelaskan dengan sangat jelas untuk mengingat Kim Wall sebagai jurnalis yang magnificent gitu, bukan cuma seorang korban pembunuhan. Karena menurut mereka Kim Wall itu lebih dari itu. Kim Wall itu tuh memiliki minat yang mendalam terhadap eksplorasi kehidupan orang-orang dari seluruh dunia. Dia tuh pernah melakukan perjalanan resort ski di Korea Utara ya kan, yang susah banget didatengin sama turis. Terus dia juga pernah meneliti gimana uji coba nuklir telah mempengaruhi Kepulauan Marshall, dan menulis tentang penyedia internet di bawah tanah yang ada di Kuba. Selain itu, dia juga meliput cerita-cerita lokal yang lebih spesifik. Contohnya nih, dia pernah menginterview orang yang ngaku sebagai vampire guys. Dan terlepas dari bahayanya yang dihadapi Kim Wall sebagai reporter wanita dan kesulitan yang dia temui pas lagi berpergian ke berbagai macam negara, hal itu tuh tidak pernah menghentikan Kim Wall untuk mengejar sebuah cerita gitu guys. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini tentang Kim Wall. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.